Dan dia harus menggunakan akal sehat yang pikirannya harus membangun. Nah, banyak orang diracuni dengan pikiran-pikiran kotor. Bagaimana mau membersihkan sesuatu kalau pikirannya sendiri kotor? Tidak mungkin. Negara harus dibangun atas dasar pikiran bersih. Yang lalu kita memang menderita, oke. Itu keinginan kita kok. Tidak usah kita. Itu penyesalan tidak ada artinya. Yang ke depan, bagaimana anak bangsa itu sendiri mau bekerja pada dataran lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara dan tinggi negara. Sulitnya adalah pemahaman pada tugas wewenang dan tanggung jawab itu sering masih kabur, sehingga orang sering keluar dari jalur itu yang terkadang kita lihat melanggar konstitusi, dan terakhir adalah menyakitkan hati anak bangsa sendiri, termasuk dirinya sendiri sakit. Kita biaya mahal untuk mengadakan pemilihan umum, dan sampai ada yang luka parah, mati juga ada. Tapi setelah kita pilih, komitmen kita harus tertib konstitusi. Seberapa kurangnya konstitusi kita, itulah yang bisa kita hasilkan. Dan kalau kita hasilkan, kita tidak taat di sana, barangkali bangsa ini jangan berbicara reformasi dan demokrasi. Kalau kita mau tertib di jalur konstitusi, kalau ada yang tidak cocok mengenai konstitusi kita, saya kira itu kompetensi dari lembaga tinggi negara, DPR, untuk melakukan revisi di sana. Termasuk juga kompetensi dari lembaga tertinggi negara untuk melakukan penyesuaian dalam dataran kompromi, bukan keluar dari jalur terus menghina orang di luar dan dibalas lagi seperti itu. Akhirnya kita terjebak pada pencederaan demokrasi yang sedang kita dambakan, kita elulukan. Kita sedang belajar untuk berbangsa kembali. Kita sedang belajar sekarang. Pada akhirnya istilahnya sedang belajar untuk berbangsa. Karena ternyata kita ingin membangun demokrasi reformasi, tapi ternyata kita bangun di atas kepahitan. Kita menghina. Kita menghina sesama. Mungkinkah negara dibangun dengan menghina sesama manusia? Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Kalau dia ada dikatakan otoriter parlemen mungkin tidak terlalu tepat. Sebabnya ada sumpah bagi mereka. Nah, kalau ada sumpah, itu diabaikan saja. Nah, dalam dataran eksekutif, tugas mereka menyelenggarakan legislasi yang telah diterbitkan berdasarkan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau ada dataran-dataran eksekutif yang masih juga tampil dengan perilaku cacat etika, disinilah kecederaan demokrasi yang bisa menghantam kembali kepada pola konsep membangun negara reformasi. Dan lebih akan kami gunakan untuk pembelajaran demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, bahan-bahan yang ada dari forum ini akan segera kami luncurkan dalam berbagai macam untuk kepentingan pendidikan atau pembelajaran demokratisasi, dan target sasarannya adalah bukan anak-anak, tapi bapak-bapak yang di eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya. Karena itu para penyampai atau penggagas atau yang punya ide atau yang tadi masih ingin unak-unak banyak, kami membuka kesempatan untuk buatlah pointer akan kami tampung sebagai bagian dari substansi pembelajaran demokratisasi. Saya selaku pembawa acara mohon berdiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tahun baru 2 tahun.
paling ijo paling